Makedonia. Dan kita belajar di sini ya. Jadi pembacaan kita di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ya yang berdua saja. Satu berdua. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saya membaca ayat 1, kita baca sampai 5 ya. Sudah? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Silakan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak. Harapkan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Saya melihat di sini bahwa kita mestinya iri ya dengan keadaan jemaat Makedonia ini. Jadi di situ ayat 1 itu berkata tentang anugerah. Jadi anugerah itu bukan sesuatu yang kita paksa untuk kita dapat, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap jemaat itu ada anugerah khusus. Jadi meskipun gembalanya mendoakan seperti apa, meskipun kelompok wilayah ataupun mendoakan seperti apa, tetapi tetap datangnya nanti jatuhnya anugerah Tuhan. Jadi setiap gereja lokal tuh punya ciri khas sendiri-sendiri saya lihat. Kalau saya istilahkan tuh kayak punya sidik jari sendiri. Meskipun sesama GBI gitu ya, bahkan mungkin satu wilayah itu ya, tetapi ada ciri khas tertentu. Kalau sama semuanya jadinya membuat tidak ada. Nah, kita bicara mengenai kerajaan surga itu, kita sedang marketing sebenarnya. Kita itu sedang menyuguhkan dalam tanda kutip kayak menjual kerajaan Allah. Jual sepatu enak, kita ada gambar, tinggal orang pesen nomor ini, warna ini. Nah, kita tinggal pesen ke toko, ambil, dan berlaku seperti itu. Tapi kalau kerajaan surga itu kita sedang bicara tentang apa yang dibayangkan orang itu sesuatu yang indah kan gitu ya. Nah, hari-hari ini kan dengan kejadian Demak itu jadi orang mengunggah tentang kota Atlantis, kota yang dulunya disebut Lemuria gitu ya. Nah, dulu ada peradaban Lemuria, ada sebelum Atlantis itu. Dan banyak orang memperkirakan itu karena kejadian luar biasa di bumi, maka menjadikan peradaban itu hilang. Nah, lagi para pencari itu pengen menemukan sisa-sisa gitu ya. Nah, memang di Demak itu setelah diperiksa memang ada kayak peninggalan purba, yang ada juga beberapa kubangan itu yang memang asin. Ada juga yang kayak apa, kalau peninggalan purba itu disebutnya fosil. Fosil ikan juga ada gitu. Nah, berarti memang betul waktu itu Gunung Muria sama tanah Jawa itu perpisah sebenarnya. Terus kemudian ada yang menceritakan tentang Atlantis juga. Kemudian pokoknya dua ini lagi di ini, saya juga lagi lihat-lihat gitu apa kesimpulan dari semuanya gitu ya. Ada yang bilang ini Demak ini pengen dikembalikan pada zaman purba untuk menjadi selat lagi gitu ya. Rame lah gitu ya. Kemudian juga ada kaitan ketika sejarah Lemuria itu hancur, kemudian mereka kan terserak di mana-mana. Nah, makanya muncul di Indonesia Gunung Muria, di Timur Tengah juga ada Moria kan yang di Alkitab itu. Dan itu saling di ini, sebenarnya peninggalan-peninggalan juga yang menunjukkan itu semuanya. Nah, kita bicara tentang itu jadi susah. Nah, kita juga marketing surga juga. Nanti orang tanya lagi, emang lu pernah ke sono? Dan kita bilang katanya dan sebagainya. Karena kita nggak menemui orang yang pernah, selain vision, selain mimpi ya, orang pernah ke neraka, pernah ke surga itu, dan ceritanya kayak gitu. Tetapi secara nyata orang dari surga
kemudian datang ke bumi selain Yesus nggak ada. Nah makanya di situ setiap kita itu punya anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita sedang cari ini GBI 56 anugerahnya apa. Nah tentunya ini agak umum ya. Di ayat 2 mengatakan apa? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah itu yang pertama dulu ya. Jadi saya melihat teman-teman kita sedang dicobai dengan sesuatu yang penderitaan lah. Saya berkunjung kepada setiap yang sakit itu jadi mengingat. Ya puji Tuhan saya beberapa kali ada keluarga yang memang sakit jadi bisa membayangkan bagaimana menunggu di IGD itu kayak seperti apa rasanya. Bagaimana ngurusin administrasi ya. Kadang kurang dikit pun juga nggak bisa lulus gitu loh. Nah kemudian udah administrasi semuanya oke, tetapi nunggu kamar juga lama. Udah tunggu. Nah kemarin kami si Jason agak cepet tuh dibanding Bu Leni kemarin. Hampir iya. Jadi besokannya dapat. Kalau kami kan jam 10 kira-kira sebelum dini hari udah dapat kamar gitu ya. Puji Tuhan hari ini sudah pulang. Kami Cindy kemarin sudah pulang. Dan juga saya ketemu sama Ibu Bambang juga, sempat saya doakan. Nah, ternyata udah pulang. Waktu saya doakan tuh saya nyebut tentang itu, usus buntu. Oh ternyata apa? Iya empedu ya Bu. Iya Pak. Tapi nggak tahu waktu ceritanya juga akhirnya ususnya juga. Berarti saya nggak salah itu. Berarti baru satu yang di tangannya. Iya, jadi dibuka maunya dibuka 1 cm, nggak taunya akhirnya dibuka Iya. perutnya. Empedunya itu di obo-obo juga kata kemarin ceritanya. Oh. Berarti di ususnya. Itu batu empedu Pak. Nah, ususnya nanti. Oh gitu. Itu ya dibelek. Ceritanya satu. Berarti yang terakhir tetap empedu kemarin. Oh gitu ya. Iya. Cuman belekannya lebih gede gitu. Nah waktu kami berdua datang kan memang nggak ada di ranjang, lagi di kamar mandi kan. Langsung istriku tanya, Bu bener nggak ini Bu Bambang ya? Rutina. Nggak, ngomong Bu Bambang dulu. Siapa Bu Bambang ya? Oh Ibu Rutina kali ya? Oh iya bener baru inget gitu. Nah baru dia keluar, nah saya bersyukur bahwa istriku ini. Kalau saya sendiri mungkin Bu Bambang agak lupa, mesti cerita panjang kan. Nah akhirnya karena ada istriku, ya langsung nyambung gitu ya. Nah, akhirnya ngobrol sebentar tentang keluarga juga. Akhirnya ya saya minta izin untuk mendoakan. Saya udah nyampe, pengennya saya mau datang lagi ya, sambil nengok berdua nih kan. Pada pulang semua ya, nggak jadi nengok gitu ya. Nah jadi inilah, itu anugerah Tuhan. Mau orang dipaksain juga waktu dicobai dengan berat dalam penderitaan, sukacita ya susah. Betul nggak? Jadi orang bisa dalam penderitaan bisa sukacita itu memaknainya juga mungkin secara manusia nggak bisa. Makanya orang tuh menghormati orang yang betul-betul dalam penderitaan tetapi bisa kuat nyangga. Itu luar biasa. Iya bisa ketawa. Kan latihan juga kan. Awal-awal juga ya Bu Posman juga meskipun katanya Pak Posman itu gimana, tetap waktu menyerahkan kepada dokter, ini bukan menyerahkan kepada sakratul maut loh. Baru ke dokter itu udah perasaannya juga campur aduk begitu ya. Nah, Pak Posman memang luar biasa. Waktu ditanya Satpan Bung juga kayak model orang sehat kan. Ditanya juga ya bingung, Pak Posman juga nggak jawab gitu kan. Siapa yang sakit sebenarnya gitu loh. Nah waktu setelah pulang itu saya pikir memang nggak datang waktu Minggu, ternyata datang juga. Ya nyeri-nyeri dikit dan ya itulah yang harus ditanggapi. Nah Pak Rio itu kan katanya setiap 3 hari sekali ke ini Hermina. Saya pengen ketemu di situ aja. Iya, nanti Kamis itu dia kesini lagi. Kemarin kan Senin waktu saya nggak ada. Nah saya pengen temuin aja di situ Hermina. Daripada bercita-cita ke sana belum nyampe ya. Kita berharap ya ketemu di situ saja. Ya itulah, puji Tuhan lah, apapun itu Tuhan izinkan untuk membentuk pribadinya.
Sebenarnya masalah Tuhan menyembuhkan sakit itu gampang. Orang mati aja bisa bangkit kok. Tetapi kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa terjadi? Itu kan pasti ada sesuatu yang Tuhan titip pesen gitu loh. Jadi mesti ada dicubit dulu supaya kita ngeh gitu ya. Kemudian meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah ini juga anugerah Tuhan. Orang itu jarang lah yang namanya kaya miskin itu pasti sesuatu yang pengen dicapai ya kelebihan, kekayaan dan sebagainya. Tetapi buat orang yang memiliki hati yang murah itu agak susah. Orang kan berpikirnya, Pak Gembala nantilah saya kalau udah kelimpahan luar biasa, saya bantu ini, bantu itu gitu. Nah makanya gereja kita kan tidak. Nah puji Tuhannya kita di gereja lokal yang kecil itu sampai sekecil pun kita bisa bantu gitu. Nah saya bayangin misalnya ada sebuah gereja yang begitu besar, yang semuanya udah oke, udah LED, sound system udah oke semua, dan semuanya sudah oke lah, gedung sudah oke semuanya, dan parkiran juga sudah luas semuanya. Kita bantu 1 juta itu mungkin 0,%-nya, dan kita rasanya bantu itu orang akan bilang bisa nggak yang lebih, bisa gitu. Nah kita bisa bantu 1 juta itu luar biasa. Orang kasih 10.000 aja kita terima kasih banget kan. Nah artinya di situ di sisi ini ya anugerah Tuhan kalau kita memiliki hati yang murah gitu loh. Karena dibilang mau sampai lebih itu kayaknya susah mencapainya. Nah kadang orang kerja juga yang nempel itu apa juga bingung kan. Yang nempel setelah gaji-gaji numpuk itu kayaknya malah enggak gitu kan. Tetapi ada orang yang memang enggak formal kerja tetapi bisa membantu. Nah jemaat Makedonia itu luar biasa. Mereka itu enggak cuma miskin tetapi sangat, ya Alkitab enggak bohong. Jadi miskinnya orang zaman dulu tentunya juga fasilitas enggak ada. Lampu listrik, gadget enggak ada. Sangat miskin ya benar-benar sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita pengen belajar dari hal ini supaya kita itu memberi itu gantian lah. Jangan itu saja, orang itu saja, keluarga itu saja. Tetapi suatu saat kita didik dari anak-anak sekolah minggu kita, dari youth dan juga profesi ini supaya mereka juga ambil bagian. Karena mereka kan sedang produktif untuk bisa melakukan itu. Dan kita pengen supaya memiliki hati murah itu bukan karena paksaan. Sekali lagi bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, orang sampai dipaksa-paksa kayak apapun untuk murah hati sama orang tua kalau memang tidak dari batinnya sendiri susah. Tetapi juga waktu orang sudah rubah hatinya, loh kok bisa ya yang tadinya pelit sekarang begitu murah hati. Jadi gereja ini membutuhkan tidak cuma secara finansial, secara pemberian bendawi, tetapi waktu juga itu adalah anugerah Tuhan. Kalau orang bisa istilah kata kayak setrikaan lah, orang tuh mesti ke sana kemari ke sini, mesti memberikan waktu untuk bisa beribadah melayani, itu juga anugerah Tuhan. Anugerah yang selanjutnya dalam keluarga itu adalah izin dari pasangan. Misalnya anak-anak nih lagi suka sekolah minggu gitu, rumahnya agak jauh. Kalau orang tuanya nggak mengizinkan, kakak atau abangnya nggak mau nganter juga nggak nyampe. Nah artinya anak-anak kita bisa nyampe, itu adalah anugerah Tuhan. Cucu kita bisa nyampe di sekolah minggu itu adalah anugerah Tuhan. Nah kalau kita bayangkan susahnya orang diajak, lah itu disebut anugerah. Kita udah kasih pengumuman, kita udah himbau melalui wilayah, melalui orang per orang. Saya suka menggunakan pertemanan yang paling dekat secara tradisi dan untuk melakukan itu gitu loh. Nah ternyata yang enggak. Nah bahkan waktu kita buat hybrid kan, PWP TKP dengan PWP Zoom waktu itu kan, yang datang juga yang TKP. Nah dalam artian ya semuanya anugerah Tuhan gitu ya. Jadi menurut teori kan yang udah datang ngapain ngikut lagi Zoom gitu kan.
Yang tadi datang ibadah ngapain lagi mesti buka YouTube? Pak Gembala punya khotbah. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi ada tingkatan di situ, memberi menurut kemampuan itu ya yang mereka punya segitu, ya mereka berikan segitu. Tetapi bahkan mereka itu ada di suatu sesi tertentu melampaui kemampuan mereka. Jadi mereka itu kuatnya misalnya 100.000. Tetapi ada mereka sampai 150, ada 125. Jadi tentunya itu uang pokok yang keambil di situ. Nah, saya percaya sekali bahwa orang demikian itu karena tahu bahwa memberi banyak akan diberi lebih banyak lagi gitu loh. Jadi bukan ukurannya kayak nabung 100.000 bunganya berapa. Nah, saya tanya, emang kita pernah ngitung tabungan kita bunganya berapa? Kayaknya nggak pernah deh. Setiap hari kita buka saldonya berapa, nambahnya nggak pernah kita tahu. Hitungan itu bagaimana. Nah, itu perbankan di situ ya. Jadi orang-orang kayak kita kayaknya kalah set. Nah, kalau orang yang berduit pasti dihitung itu. Sekali waktu bunganya kecil dia akan pindahkan. Nah, kita punya satu aja bersyukur banget, mau dipindahin kemana kan begitu ya. Nah, mereka itu bahkan memberi melampaui kemampuan mereka. Nah, ini kita berharap supaya ada sebuah kerelaan, suka rela, rela karena suka, suka karena kerelaan ada di situ. Nah, kita coba terus lakukan itu. Nah, kita mencoba secara gereja juga, mungkin pengumuman juga penting. Kemudian olah informasi juga penting ya. Nah, kadang-kadang saya tempel di situ juga ada yang penting sebenarnya yang bisa dibaca atau dan sebagainya. Mungkin ada orang ke situ juga baca agak lama udah bau WC dan sebagainya. 2-3 minggu yang lalu saya pindahin ke sini. Nah, di sini supaya sini bisa dapat gitu ya. Apalagi kalau minggu kan dikordenin itu. Siapa lagi yang mau baca ke situ kan? Pasti yang kencing doang. Itu juga kalau mau kan. Nah, artinya ada beberapa orang yang bilang, Pak Gem, kalau memberi apa-apa jangan diumumkan lah, nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena dia terus. Kalau dia sekali di dalam setahun, dia tetap masih bisa enak diumumin, nggak apa-apa lah. Nah, buat kami sebagai orang tua tuh kadang-kadang pengen mencontohkan kepada yang lain. Diumumkan tuh adalah untuk memberikan contoh kepada yang lain. Nah, kan seewuan buat saya. Diumumkan dia marah, tetapi nggak diumumkan juga nanti kayak nggak ada action begitu ya. Nah, kebanyakan NN begitu ya. Jadi serba salah. Ketika segala laporan ditulis secara sejujur-jujurnya juga bisa salah, bisa benar gitu. Nggak diumumkan juga bisa salah, bisa benar. Karena ada orang tuh memberi ya udah terserahlah Pak Gembala untuk apa saja, yang penting saya udah kasih. Nggak usah ditulis lah, nggak usah diumumkan. Ada yang begitu. Tetapi orang yang kasih sedikit kadang-kadang nggak diumumkan marah. Nah, kan bingung kita jadinya ya. Tetapi kita mengolah berbagai cara supaya bisa semuanya kena gitu ya, dipublikasi karena kebutuhan yang lain. Karena orang tuh saya ingat waktu di Cibaduy dulu Pak RT waktu minta sumbangan hari raya proklamasi waktu itu, dia tunjukkan sebuah list. Yang saya sering katakan itu dia kasih list kepada orang yang mewah dulu. Jadi dia di situ bisa tulis 300.000, 200.000, 100.000. Nah, kami yang rumahnya sederhana, masih ngontrak waktu itu, kan berpikir ulang kalau kasih 25.000. Iya kan? Itu pinter, itu marketing yang bagus itu. Nah, maksud saya di gereja itu kadang-kadang itu juga butuh gitu loh. Ada orang yang pengen visualisasi. Jadi nggak cuma ngumpul-ngumpul, tetapi untuk apanya juga dibutuhkan. Ya berbagai cara lah yang kita lakukan ini ya. Nah, akhirnya lama-lama juga nanti akan muncul. Yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara sekalian, di sini ada tingkatan lagi yang dilakukan oleh Jemaat Makedonia, bahkan mereka itu seperti meminta dan mendesak gitu loh. Dalam artian orang jarang mendesak untuk dia bisa membantu orang-orang kudus itu hamba-hamba Tuhan. Dia membantu ya udah membantu berupa ya udah gereja saya kolektor udah siap gitu, udah pokoknya kolektor saja udah selesai gitu ya.
Nah, tetapi jemaat Makedonia ini merasa bahwa saya juga ingin diberkati dengan membantu orang-orang kudus, utusan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan gitu. Bahkan mereka itu memintanya dengan mendesak gitu. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, itu kata Paulus. Jadi yaitu disebut kelimpahan. Jadi segini cukuplah Pak. Tetapi mereka itu kelebihan begitu ya. Nah, suatu saat kita membaca di Imamat kalau nggak salah, waktu Musa pengen supaya para suku itu mengumpulkan sesuatu, sampai waktu itu kelebihan, sampai berlimpah-limpah. Akhirnya cukup stop untuk pembangunan tabernakel kalau nggak salah ya. Selesai, udah cukup semuanya. Jadi sekarang ya waktu itu Israel kan memang ribuan ya. Jadi mereka kasih itu dan sampai di stop, selesai sudah. Nah, kita juga membutuhkan situasional yang seperti ini. Artinya bagaimana kita dalam pergerakan kegiatan itu sampai tercukupi dan sampai makan berlimpah-limpah kayak gitu. Nah, rata-rata kegiatan kita memang ada surplus lah artinya. Agak jarang yang selain surplus apa? Kurang, minus ya. Kita selalu surplus gitu ya. Tetapi saya berpikirnya jangan sampai karena keadaan begitu membuat orang pasti kayak tempo lalu kita akan surplus lagi. Akhirnya malah nggak lakukan apa-apa. Karena Tuhan memberkati kita itu waktu kita memang action gitu loh. Kok cuma berpangku tangan diem saja ya enggak lah. Nah, makanya kita coba berbagai hal, termasuk kegiatan-kegiatan Jumat Agung yang saya nggak berpikir sampai kayak gini juga. Saya berpikir kemarin kalau nggak bisa kayak gini ya udah cukup kayak gitu saja buat saya gitu ya. Tetapi anak-anak luar biasa bisa membuat seperti ini. Ini bagusnya kalau difoto ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau cuma gini kayak ya udah tau lah itu bahannya apa. Tetapi waktu difoto itu bagus. Nah, sebenarnya background itu juga begitu sebenarnya. Misalnya di Opera Van Java atau apa itu, ya itu dus-dus doang, kardus-kardus, kayu-kayu bekas yang gitu ya. Nah, cuma mereka itu kan selalu berganti-ganti, makanya sama pendekornya bilang, lu sambil tampil sambil gerakan adegan patah-patahin aja. Makanya kan kasihan itu si yang suka jadi kalau dilawakan itu selalu ada korbannya, yang suka dicatohin gitu ya. Iya. Nah, karena apa? Tidak maulah itu numpuk lagi nanti ganti barang baru lagi. Nah, kalau kita masih dipakai ibu-ibu, nah kayak gini nanti selesai ini masih dikumpulin sama Pak Sab untuk lain kali dipakai lagi. Kalau mereka enggak, mereka dibuang. Ya, jadi mereka kumpulkan itu untuk berikutnya. Nah, cuma masalah kita di sini nggak punya gudang saja. Jadi kita berpikir panjang untuk situ. Nah, sampai mereka mendesak supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Lihat alur ini saudara. Jadi pertama-tama mereka memberikannya kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah mereka memberikannya kepada orang-orang kudus. Gitu ceritanya. Jadi saya percaya kalau orang hubungannya sama Tuhan itu baik, pasti kesesama itu akan baik. Kita nggak bisa balik seperti itu, ya. Namanya manusia ya. Tentunya ada pelitnya, adalah berpikir egoisnya tetap ada di situ. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk yang sakit dalam pemulihan dan sebagainya. Dan juga kita serahkan tahun ini yang banyak bencana ya. Nah, ini mirip-mirip semuanya. Jadi nggak bisa ngiri-ngiri kota dan provinsi lain-lain. Karena ngikut juga seperti Demak, Jawa Barat juga kena, Jakarta juga kena, Bogor juga kena, Bekasi juga kena, Lampung juga kena kemarin. Jadi kayaknya semuanya kena. Poso juga kena kan. Jadi kayak sama begitu ya. Nah, kita doakan seperti itu dan juga untuk kepentingan gereja kita bagaimana berlangsung dengan baik. Ya. Puji Tuhan, itu saya sampaikan. Kita akan